Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba. Harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat saudara ikhwan fillah, alhamdulillah kesaksian seorang pendeta senior ya yang mencengangkan. Bagaimana beliau menyebutkan bahwa tidak ada jaminan masuk surga kepada para pendeta, kepada orang-orang Kristen. Nah, sahabat saudara jelas, sebelum kita melanjutkan mengomentari, menanggapi apa yang disampaikan oleh seorang pendeta senior ini, maka kita dengarkan terlebih dahulu ya apa yang disampaikan oleh seorang pendeta ini. Silakan. Meskipun engkau adalah pemimpin agama, engkau adalah alim ulama, engkau adalah orang pimpinan di dalam gereja, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Engkau tidak mungkin masuk kerajaan Allah kecuali engkau diperandakan oleh Roh Kudus. Oh saudara-saudara, jangan menipu diri kita sendiri. Alkitab tidak pernah mengatakan orang dibaptiskan air masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan orang jadi majelis masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan orang mengikut perjamuan suci masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan engkau sudah ditabris jadi pendeta, engkau masuk surga. Iya sahabat saudari fillah, sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh seorang pendeta ini ya, pendeta senior yang mengemukakan bahwa tidak ada jaminan kepada orang-orang sebagai alim di gereja, yakni pendeta itu masuk surga. Dan tidak ada, berarti beliau menyebutkan tidak ada tebusan dosa ya. Berarti di agama Kristen sendiri itu dosa ditanggung masing-masing. Tidak ada percaya kepada Tuhan yang dianggap Tuhan oleh orang-orang Kristen, maka mereka bisa seenaknya masuk dalam surga, semudah itu masuk surga. Berarti ini banyak sekali orang-orang pendeta yang mengatasnamakan siapa yang mempercayai Tuhan Yesus maka akan dibersihkan dosanya, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, si pendeta ini menolak dengan apa yang disampaikan para pendeta yang lain. Begitu bukannya? Pendeta pertama yang masuk neraka, pendeta siapa itu? Yudas. Saudara-saudara, heran tidak? Engkau melihat pendeta masuk neraka? Saya kasih tahu, tidak heran. Di dalam neraka banyak pendeta palsu, pendeta pembohong, pendeta menyelewengkan Alkitab, pendeta tidak setia, pendeta yang motivasinya untuk uang, mereka akan masuk neraka. Dalam neraka ada majelis-majelis, syamas-syamas, tua-tua, ada wali kota, ada gubernur yang korupsi, saudara-saudara. Iya baik sahabat saudaraku ikhwan fillah, jelas apa yang disampaikan oleh pendeta senior ini ya, bahwa tidak ada jaminan seorang pendeta bisa masuk ke dalam surga, tidak ada penebusan dosa. Banyak sekali pendeta-pendeta yang masuk ke dalam surga. Banyak sekali pendeta-pendeta yang masuk ke dalam neraka. Ini pernah disampaikan oleh mantan pendeta, yakni Ustadz Yahya Waloni ya, yang seringkali melawan akidah-akidah apa yang disampaikan oleh pendeta-pendeta yang mengatasnamakan Tuhan Yesus. Nah, sahabat saudara sudah jelas sekali bahwa banyak sekali para pendeta yang menjual ayat Alkitab, dan malahan banyak pendeta yang menyelewengkan Alkitab itu sendiri. Banyak pendeta yang tidak mengikuti ajaran Yesus, melainkan mengikuti Paulus ya. Dan juga pendeta senior ini menyebutkan bahwa banyak sekali para pendeta yang mengiming-iming keselamatan dengan adanya para jemaat yang memberikan uang, atau mungkin yang disebutkan itu persepuluhan itu ya, yang memberikan persepuluhan kepada para pendeta, yang mana mantan pendeta menyebutkan bahwa persepuluhan di dalam kegerejaan itu diwajibkan, wajib kepada para jemaat membayar persepuluhan, membayar atau pajak itu ya. Dan kemana uang yang diberikan jemaat itu? Ternyata menurut Ustadz Yahya Waloni itu adalah masuknya ke saku-saku pendeta. Makanya para pendeta pasti kaya. Dari jemaat mereka mendapatkan uang, dan juga dari pihak kegerejaan ya mereka juga mendapatkannya. Nah, tetapi banyak sekali ya
para pendeta-pendeta yang taubat, para pendeta-pendeta yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang mualaf. Di antaranya yang sekarang lagi ramai yakni Ustadz Yehwaloni, Ustadz Kainama, dan banyak sekali ya orang-orang mantan pendeta yang kini mendakwahkan agama Islam, membongkar bahwa ajaran Kristen penuh kepalsuan, penuh kebohongan. Ajaran Kristen hakikatnya itu sama seperti ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat ikhwan fillah, mungkin hanya gitu yang bisa kita simak dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan Allah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.